Upacara bendera hari Senin, wah ini udah jadi rutinitas yang kita semua kenal banget lah ya. Tapi, tahu nggak sih kalau bakal ada yang berubah? Yap, pemerintah baru aja merilis aturan baru yang akan nambahin dua elemen penting dalam upacara di seluruh sekolah di Indonesia. Apa aja tuh? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi ini bukan cuma omongan doang ya, ini beneran instruksi resmi loh, yang ada di Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya apa? Artinya aturan ini bakal segera diterapin di semua sekolah, mulai dari SD sampai SMA sampai SMK. Nah sekarang, apa sih sebenarnya isi dari aturan baru ini? Oke, yang perlu kita garis bawahi, upacara bendera yang selama ini kita tahu itu nggak akan dirombak total kok. Aturan ini lebih ke menambahkan dua elemen baru yang dianggap penting ke dalam susunan upacara yang udah ada. Mari kita lihat satu persatu ya. Oke, kita masuk ke perubahan besar yang pertama. Ini adalah penambahan sebuah deklarasi baru yang namanya Ikrar Pelajar Indonesia. Apa ya isi dan makna di balik ikrar ini? Betul sekali. Jadi mulai sekarang nih, setiap Senin pagi, para siswa di seluruh Indonesia akan sama-sama mengucapkan Ikrar Pelajar Indonesia. Ini semacam janji atau komitmen baru yang memang dirancang untuk diucapkan, didengarkan, dan yang paling penting diresapi oleh setiap pelajar. Kalau kita lihat isinya, ikrar ini punya 5 pilar karakter yang utama. Mulai dari komitmen buat belajar dengan baik, hormat sama orang tua dan guru, terus menjaga kerukunan sama teman, sampai puncaknya, yaitu mencintai tanah air. 5 nilai fundamental yang coba ditanamkan lewat pengulangan setiap minggunya. Terus kapan sih ikrar ini diucapkannya? Wah, ini dia yang menarik. Posisinya tuh strategis banget, yaitu pas setelah pembacaan teks Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Penempatan ini seolah-olah mau nunjukin gitu, betapa pentingnya posisi ikrar ini dalam seluruh rangkaian upacara di sekolah. Selain ikrar tadi, ada juga sentuhan musikal yang baru. Jadi setelah rangkaian upacara intinya selesai, para siswa sekarang diajak buat nyanyiin sebuah lagu khusus. Judul lagunya, Rukun Sama Teman. Dari judulnya aja udah jelas banget ya, tujuannya apa? Buat mempromosikan nilai keharmonisan, persahabatan, dan persatuan di lingkungan sekolah. Dan ini dinyanyiin bareng-bareng setelah upacara selesai. Pemerintah juga udah mastiin kalau lagu ini gampang diakses sama semua sekolah. Di dalam surat edaran resminya udah ada linknya tuh, bit.ly/lagu rukun sama teman. Jadi tiap sekolah bisa langsung unduh dan pelajari lagunya dengan gampang. Tentu kita jadi bertanya-tanya ya, kenapa sih perlu ada perubahan ini sekarang? Apa sebetulnya tujuan besar di balik penambahan ikrar dan lagu baru ini? Nah, jawabannya ada di dalam surat edaran itu sendiri. Tujuannya adalah, kutipannya, untuk penguatan karakter serta penguatan rasa nasionalisme dan jiwa patriotisme. Jadi, ini adalah sebuah upaya yang sadar dan terstruktur buat membentuk generasi muda lewat rutinitas mingguan di sekolah. Dan perlu kita catat juga ya, aturan ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Ada landasan hukum yang kuat di belakangnya, mulai dari UUD 1945 sampai ke peraturan menteri soal pedoman upacara. Jadi semuanya dirancang untuk saling memperkuat dan ngasih payung hukum yang jelas buat pelaksanaannya. Oke, biar lebih gampang ingetnya, mari kita rangkum lagi dua perubahan utama yang perlu kita tahu dari aturan baru upacara bendera ini. Yang pertama, ada penambahan Ikrar Pelajar Indonesia. Kapan diucapkannya? Setelah pembacaan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Terus yang kedua, ada lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman, yang dinyanyikan bareng-bareng setelah seluruh rangkaian upacara selesai. Simple, tapi harapannya bisa ngasih dampak yang besar. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah penambahan ikrar dan lagu ini bakal benar-benar efektif buat membentuk karakter siswa? Apakah pengulangan setiap minggu ini berhasil meneramkan nilai-nilai yang dimaksud, atau jangan-jangan cuma jadi rutinitas tanpa makna? Wah, ini bakal jadi hal yang menarik banget sih buat kita lihat perkembangannya ke depan.